Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit ngobrol, sedikit cerita, sedikit bahas tentang fakta-fakta kontroversial dari penggawa-penggawa musik rock di zamannya. Kan kalau misalnya kita dengar kata rock, itu kita udah tahu hal-hal yang cadas, hal-hal yang keras gitu. Bahkan genre ini juga disebut-sebut kayak kayak musik yang memang nggak lemah lah gitu ya. Tapi semua orang banyak yang suka. Maksudnya semua kalangan itu bisa dibilang masuk lah gitu, banyak yang suka sama genre ini gitu. Nah di sini saya pengen bahas tentang betapa kontroversialnya gitu, fakta-fakta kontroversial yang sudah dilakukan oleh para penggawa musik rock ini, yang bisa dibilang kayak dari era ke era itu selalu ada aja gitu kelakuannya gitu, kelakuan yang di luar nurul yang memang kayak nggak bisa diprediksi sama BMKG yang tiba-tiba mereka lakukan terus secara terang-terangan juga, yang bahkan mengancam karir mereka. Padahal kan mereka berkarya itu supaya dikenal sama orang ya, tapi justru dan kelakuan-kelakuan unik mereka ini justru malah kayak mengancam popularitas mereka, mengancam keberadaan mereka di industri musik dunia gitu kan. Di sini saya pengen bahas itu satu persatu, yang jelas kayak bisa bikin kita kayak nggak habis pikir aja, kayak baru 2 tahun 3 tahun populer tuh sudah runtuh aja gitu. Gimana gitu lagi di puncak popularitas gitu. Jadi salah satunya ini adalah waktu zamannya The Rolling Stones ya. Kayak yang kita tahu Rolling Stones ini tuh mulai dikenal karirnya oleh publik, oleh dunia itu di tahun 1962 ya. Cuman ada hal yang menggemparkan yang terjadi di tahun 1967. Jadi pada saat itu tuh Mick Jagger sama Keith Richards itu tiba-tiba ditangkap sama polisi atas kepemilikan ganja dan heroin. Jadi kayak kesambar petir yang memang mereka lagi ada di puncak popularitas, terus tiba-tiba mereka ditangkap aja gitu sama polisi, yang bikin kayak udah berhenti aja, udah nggak ada lagi kelanjutannya gitu tentang band mereka gitu kan. Jadi otomatis publik musik rock itu kaget, menggemparkan banget gitu kan keadaannya gitu. Jadi kayak menampar banget deh para fans The Rolling Stones pada saat itu. Yang selanjutnya itu ada betapa kontroversialnya interview Sex Pistols. Jadi waktu itu bisa dibilang brutal ya, salah satu yang brutal lah gitu ini kelakuannya. Jadi waktu itu Sex Pistols ini baru aja ngerilis Anarchy in the UK di tahun 1976. Terus jadi kayak beberapa minggu setelah rilis itu mereka tuh diundang sebagai bintang tamu. Diundang sebagai bintang tamu acara Today karena waktu itu menggantikan Queen lagi nggak bisa, jadi akhirnya Sex Pistols yang susah banget ya ngomongnya, belibet sendiri. Jadi akhirnya mereka yang yang mengisi acara tersebut, dan itu waktu itu yang jadi presenternya adalah Bill Grundy. Nah Bill Grundy ini tuh ngerasa tercengang, kayak kaget aja gitu ketika para personil ini tuh tiba-tiba mengungkapkan, entah ngomong, entah kayak cerita apa segala macam itu pakai kata-kata yang kasar, menggunakan kata-kata kasar, kotor dan tidak sopan. Jadi sementara itu lagi mengudara, itu akhirnya bikin band mereka itu jadi kena hujatan dan terancam untuk di boykot. Jadi kayak udah nggak usah tampil lagi karena memang cara-cara mereka menyampaikan itu nggak ada mannernya. Bahkan ada beberapa kritikus, beberapa orang juga yang berpendapat bahwa memang itu secara tidak langsung kayak melabeli band Sex
Pistols ini sebagai salah satu band bengal, punk bengal yang memang gak bisa diatur, yang memang gak punya attitude. Karena dalam acara TV aja bisa sefrontal itu ngomongnya. Yang selanjutnya adalah aksi kontroversial dari Sinéad O'Connor. Kayak yang kita tahu, beliau adalah salah satu musisi yang pengusung genre pop rock gitu kan, terkenal pengusung genre pop rock asal Irlandia gitu. Cuman tingkah lakunya memang selalu kontroversial, jadi kayak ada aja gitu kelakuannya. Kayak yang waktu dia lakukan secara live di salah satu acara Saturday Night Live, memang langsung siaran langsung gitu kan. Itu dia justru bawa salah satu foto Paulus II. Foto Paus Yohanes Paulus II. Terus dia sengaja merobek di atas perform dia. Nggak ngerti sih apa yang sebenarnya ada di pikiran Connor ya pada saat itu. Tapi jelas karena itu tayangannya secara live, itu kayak bikin dia terancam ya. Karir dia terancam. Bahkan dia sampai diboykot dan dilarang lagi ada di Saturday Night Live itu. Tidak boleh lagi mengisi acara tersebut seumur hidupnya. Di kelakuan yang ya buat apa gitu, tapi malah dia lakukan juga. Kan itu jelas-jelas ya bakal melukai orang-orang yang pada saat itu mungkin mencintai paus mereka gitu kan. Terus udah gitu juga ya apa gitu, maksudnya nggak mempengaruhi apa-apa juga buat karir dia, nggak menguntungkan apa-apa, justru malah merugikan. Memang rada-rada sih ya, si kontroversialnya itu memang yang kayak tingkah laku yang di luar nurul lagi gitu. Yang selanjutnya itu adalah kerusuhan yang terjadi di acara Woodstock 99. Jadi Woodstock 99 itu bisa dibilang salah satu festival musik rock yang besar ya pada saat itu. Kenapa bisa jadi sesuatu yang kontroversial? Karena katanya banyak banget orang-orang yang menghasut jadi bisa dibilang banyak yang diadu domba di situ. Jadi ada beberapa oknum yang menghasut tentang acara tersebut, menjelek-jelekan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara. Nyampe ujung-ujungnya vandalisme lah terjadi, kerusuhan, penjarahan. Jadi kayak kacau aja si festival itu pada saat itu gitu. Padahal sebenarnya itu adalah salah satu edisi terbesar, festival terbesar gitu pada saat itu di tahun 99 ya. Karena memang memang harusnya jadi festival musik rock terbesar juga gitu. Tapi ya itu banyak banget yang menghasut, jadi malah jadi hal yang mengerikan. Yang selanjutnya lagi, aksi kontroversialnya ini muncul dari sisi The Rolling Stones lagi. Jadi memang bisa dibilang The Rolling Stones ini selain memang karyanya yang mendunia, juga aksi-aksi yang nggak bisa diprediksi BMKG gitu, yang emang bener-bener orang-orang tuh gitu dibikin tercengang gitu sama kelakuan mereka. Jadi di tahun 1972 Mick Jagger dan kawan-kawan nih, ceritanya tuh mereka niat merilis satu film dokumenter gitu. Jadi kayak dokumentasi konser mereka lah. Judulnya adalah Cocksucker. Dari judulnya aja udah gimana ya. Tapi film itu tuh nggak pernah bisa beredar ya, karena soalnya isinya gitu, kontennya yang membahayakan. Karena isinya itu adalah berisi muatan kayak banyak penggunaan dan pemakaian narkoba, terus seks liar, seks bebas bersama groupies. Karena itu adalah dokumentasi selama mereka konser, yang kalau misalnya disebar ke publik, kebayang akan seperti apa gitu ya. Ke satu, reputasi The Rolling Stones-nya, keduanya juga memang kayak bakal jadi sesuatu yang negatif lah gitu, yang jelek. Atau misalnya bisa jadi berbalik, bisa jadi sebenarnya kayak dua mata pisau lagi ya gitu, bisa jadi bisa malah booming dan bikin The Rolling Stones semakin terkenal juga sebenarnya. Tapi karena kontennya yang berbau negatif, takutnya malah disalahgunakan, jadi dijadikan acuan sama fans-fansnya.
jadi menghalalkan pemakaian narkoba atau free sex, kan kita nggak tahu juga ya gitu, makanya dokumenter tersebut tidak pernah beredar akhirnya. Tapi ya itu bukan The Rolling Stones namanya kalau misalnya mereka besar tanpa berita-berita miring. Aksi kontroversial selanjutnya datang dari Gigi Allen. Itu ada di tahun 1991. Jadi waktu itu dia lagi manggung, gak ngerti apa yang merasuki pikirannya, yang tiba-tiba aja dia mulai membuang kotoran, terus mulai pertamanya dia membuang air seni dulu, abis itu dia baru mulai membuang kotoran, sampai kotoran dia sendiri itu kayak dilemparin ke para penontonnya. Ya, otomatis yang nonton pada kabur lah gitu ya, jadi nggak ngerti apa yang dia lakukan. Memang selama ini juga nama dia tuh kayak selalu bikin ulah gitu kan, selalu memang dikenalnya gitu ya, dicapnya dengan hal-hal kontroversial yang dia lakukan. Tapi puncaknya itu ya yang tadi itu di tahun 91. Ngapain gitu? Enggak. Oke, itu bakal bikin dia semakin terkenal karena kelakuannya, tapi kan bukan dari karya ya jadinya, melainkan dari hal-hal yang disgusting. Yang selanjutnya ini adalah hal kontroversial yang justru datangnya itu dari luar ya. Jadi kabar tentang kematian Paul McCartney, kayak yang kita tahu ya, kayak pentolan The Beatles itu jadi salah satu orang yang paling disorot gitu kan. Nah jadi waktu itu tuh di tahun 1996 itu tiba-tiba ada artikel yang memuat apakah Paul McCartney dari The Beatles mati. Artikel itu tuh kayak menggemparkan seluruh kancah dunia permusikan. Bingung gitu kan, kenapa nih tiba-tiba gitu, padahal pada saat itu tuh memang yang kayak lagi hari tenang, yang lagi biasa-biasa aja, tapi tiba-tiba ada artikel itu merebak gitu kan, muncul. Dan ini tuh jadi bikin gojang ganjing lah, karena ya itu tadi, Paul McCartney adalah salah satu pentolan The Beatles yang memang orang-orang tuh taunya salah satu personel The Beatles adalah Paul McCartney gitu kan, kayak icon banget gitu, kayak icon banget. Cuman ternyata artikel tersebut itu cuman ditulis oleh seorang mahasiswa aja, jadi kayak karya seorang mahasiswa dari Iowa yang memang sengaja bikin karya tersebut dan dimuatnya itu di surat kabar kampus, tapi nggak ngerti kenapa bisa beredar, kenapa bisa tersebar, yang nyampe akhirnya semua orang percaya bahwa pada saat itu Paul McCartney mati gitu. Jadi gara-gara gonjang-ganjing gitu, The Beatles tuh harus bikin wawancara eksklusif, mereka tuh harus bikin jumpa pers gitu untuk menyangkal tentang kematian Paul McCartney. Hal kontroversial yang dilakukan selanjutnya adalah oleh Axl Rose. Axl Rose, kayak yang kita tahu ya bahwa band Guns N' Roses itu memang seterkenal itu. Jadi pada saat itu tuh di tahun 1991 lagi konser gitu kan Guns N' Roses, dan Axl di sini bisa dibilang melakukan tindakan kekerasan terhadap salah satu fansnya menggunakan kamera. Jadi ada yang kayak stalking, ada yang membuntuti, sehingga kayak terganggu lah gitu. Ini sang artis tuh terganggu. Dia tuh mengeluhkan kenapa sih security dari pihak penyelenggara itu tidak baik, keamanannya itu nggak baik gitu. Nyampe dia bisa diikuti sama orang kayak gitu, nyampe bisa dibikin tidak nyaman gitu. Nyampe makanya dia terpaksa memukul salah satu fansnya gara-gara hal tersebut, yang padahal sebenarnya yang disalahkan adalah si pihak penyelenggara tempat tersebut ya. Cuman harusnya sih memang nggak mesti pakai kekerasan ya, tapi ya kita kan nggak tahu juga ya, mungkin kondisinya juga dia lagi capek atau kayak gimana, karena di salah satu di konser gitu kan judulnya juga. Jadi bisa jadi pada saat itu entah keadaan emosionalnya juga yang sedang seperti apa gitu ya, mau nggak mau lah akhirnya terjadi juga kayak gitu. Karena memang suka ada aja sih fans fanatik yang saking fansnya itu jadi kayak gila, kayak terobsesi, jadi pengen aja gitu kan, pengen banget ngapa-ngapain si pujaannya gitu kan. Emang tidak bisa disalahi juga ya kedua-duanya gitu. Ya udah, mending salahin penjagaannya aja deh, penjagaan yang gak benar pada saat itu ya. Hal kontroversial yang selanjutnya itu datang dari Marilyn Manson. Kalau misalnya kita tahu nih Marilyn Manson itu
salah satu ikon kontroversial di dunia musik rock gitu kan, kayak selalu ada aja yang dia lakukan. Kayaknya memang artis-artis rock itu kan memang kayak gitu ya, karena dikenal cadasnya itu tadi. Jadi kayak udah nggak ngerti deh, Marilyn Manson itu udah berapa kali dia melakukan hal-hal yang nggak wajar, yang di luar nurul, yang memang nggak ada nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba gitu kan ya. Jadi nggak bisa disalahin juga karena memang selalu seperti itu polanya gitu. Cuman yang paling diingat sama orang-orang itu adalah momen terkontroversialnya beliau di tahun 1996. Jadi tiba-tiba aja dia dinobatkan sebagai salah satu pendeta. Tapi pendetanya bukan pendeta gereja pada umumnya, ini adalah pendeta gereja setan. Hal itu tuh disampaikan oleh Anton LaVey, yaitu salah satu penulis The Satanic Bible. Jadi dia ngasih tahu bahwa Marilyn Manson itu adalah salah satu pendeta gereja setan tersebut. Memang kalau lihat dari segi penampilannya juga ya gitu, cuman nggak menyangka aja sih kalau misalnya nyampe ada yang membuat statement bilang mengaku seperti itu ya, maksudnya ngasih tahu segitu kayak gitu. Hal kontroversial yang selanjutnya itu datang dari David Bowie. David Bowie yang kita tahu adalah seorang penyanyi dari Inggris gitu kan. Nah, diketahui itu di tahun 1976 di salah satu performnya itu, sebelum melakukan perform, David Bowie itu melakukan gerakan-gerakan khas kayak penganut fasis. Jadi waktu itu nyampe penggemar-penggemar tuh heboh dan menganggap bahwa David Bowie sudah menjadi penganut fasis gitu. Nah, tapi David Bowie itu ngasih tahu bahwa itu kayak cuman gerakan peregangan aja. Cuman ya kenapa harus melakukan gerakan khasnya gitu. Jadi kan menimbulkan spekulasi dari orang-orang gitu. Aksi kontroversial yang lainnya itu terjadi sama Ozzy Osbourne. Kayak yang kita tahu lah ya, nih vokalis Black Sabbath ini memang selalu bikin hal-hal yang di luar pemikiran manusia normal pada umumnya gitu kan. Jadi dia tuh ceritanya lagi manggung nih di tahun 1982. Terus ada salah satu penggemarnya gitu dari bawah panggung itu lemparin sebuah seekor kelelawar. Jadi pada itu pikiran Ozzy tuh tidak jernih gitu kasarnya. Jadi begitu dilemparin seekor kelelawar, dia langsung tiba-tiba ambil dan dia gigit bagian kepalanya itu nyampe putus. Jadi dia sendiri pun kaget gitu, karena dia pikir yang dilemparin sama penonton dari bawah itu adalah boneka. Padahal ternyata itu memang bener-bener hewan gitu, memang bener-bener kelelawar. Nah, akibat kejadian ini tuh kan jadi kayak gempar ya semuanya, nyampe banyak yang bilang kalau Ozzy ini ngikutin satanik lah gitu, ikut aliran sesat setan gitu dan segala macam. Padahal Ozzy-nya sendiri juga mengaku kalau dia sendiri tidak sadar gitu, melakukan hal itu tuh kayak spontan aja gitu, nggak direncanakan atau gimana. Jadi bener-bener tidak disadari, dan habis itu dia langsung cepat-cepat disuntik rabies karena ya lumayan bahaya juga ya, karena waktu itu juga memang kayak lagi ada di atas gitu popularitasnya kan. Kebayang kalau misalnya Ozzy kenapa-napa ya, lagian dilemparin yang kayak gitu main gigit aja gitu kan, udah gitu kan dari segi bentuk juga ya, maksudnya itu kan jelas bukan boneka gitu, tapi sama dia digigit gitu nyampe putus. Kebayang gak sih kalau lawannya digigit nyampe putus gitu? Kasihan sih kelelawarnya, tapi memang gak ngerti deh, pokoknya gak ngerti jalan pikirannya, gak ngerti orang yang lemparnya juga, gak ngerti juga sama tingkah laku Ozzy Osbourne-nya gitu deh. Nah, ini selanjutnya yang memang paling menggemparkan, paling kontroversial itu adalah kematiannya John Lennon. Kayak yang kita tahu kan, John Lennon itu memang kayak apa ya, fenomenal banget kan, beliau ini terkenal banget. Fansnya juga nggak cuma sebatas ngefans aja kayak yang saya bilang tadi gitu. Jadi kadang fans itu justru malah jadi terobsesi dan melakukan hal-hal yang tidak bisa diprediksi, bukan yang menjaga, bukan yang menyayangi, tapi justru malah menyakiti. Bahkan ini
Buktinya dia malah bisa membunuh idolanya sendiri. Kejadiannya itu di tanggal 8 Desember 1980 di New York. Jadi waktu itu posisinya John Lennon tuh baru pulang dari studio gitu ya, habis kayak wawancara radio dan juga rekaman gitu sama Yoko, sama istrinya. Jadi waktu itu di tanggal 6 sebelumnya nih, 6 Desember, itu ada seorang laki-laki namanya Chapman yang mengaku dia adalah fans beratnya John Lennon yang waktu itu juga ngintai gitu. Jadi kayak ngikutin ke sekitaran apartemen John Lennon di Dakota. Jadi dari tanggal 6, tanggal 7, itu dia kayak bulak-balik mondar-mandir terus di sekitaran itu. Akhirnya dia kayak nunggu kesempatan kapan ketemu sama John Lennon gitu kan. John Lennon, Chapman ini tuh karena memang udah beberapa hari mengintai di sekitaran apartemen tersebut, itu tuh dia kayak mulai gelisah gitu kan, mulai yang pemikirannya mulai nggak benar gitu. Dia tuh berangkat dari Hawaii-nya tuh tiba di New York tuh dari Hawaii itu tanggal 6 Desember. Jadi selama itu tuh dia terus-terusan memantau kegiatannya John Lennon, dan dia tahu kalau John Lennon itu berangkat, dia maksudnya keluar dari apartemen itu di tanggal 8 sore ya, kayak jam 17, jam 5 sore gitu. Waktu itu posisinya Chapman itu bareng sama Goresh. Nah, Goresh ini juga mengaku sama-sama fans beratnya John Lennon waktu itu. Jadi pas kelihatan John Lennon keluar dari apartemen, mereka tuh minta tanda tangan. Jadi Chapman dengan sopan itu nyodorin salah satu album dan minta tanda tangan. John Lennon juga dengan baik dia menggoreskan gitu ya, jadi tanda tangan aja. Goresh bahkan bawa kamera, jadi dia tuh kayak wartawan amatir lah gitu, fotografer amatir. Dia juga berfoto gitu, saking kayak udah mengabadikan gitu sama idolanya gitu kan. Habis itu John Lennon masuk nih kan ke dalam limosinnya sama Yoko untuk selanjutnya ke studio. Jadi pada saat mereka berangkat itu jam 5 sore, ya udah Chapman sama Goresh tuh masih yang kayak amazed gitu. Gimana sih rasanya fans ketemu sama idola, kan senang banget ya, apalagi nyampe di tanda tangan terus bisa foto juga gitu kan. Nah di situ si Chapman tuh bilang dia bilang katanya kasarnya sih aku bakal nunggu gitu ya, gue bakal nunggu John Lennon nyampe balik lagi gitu. Nah terus kalau kata Goresh, udahlah nanti lagi aja gitu kan. Goresh belum sempat dapet tanda tangan ya, kata Chapman udah tunggu aja ntar juga balik lagi, terus ntar gue mintain deh tanda tangan dari John Lennon, karena dia merasa kalau dia udah dapet nih tanda tangan John Lennon gitu kan. Bahkan dia saking bangganya dia tuh bilang kayak gini, orang-orang Hawaii gak akan percaya nih gue punya tanda tangan John Lennon gitu, saking bangganya. Jadi dia ngerasa kalau dia tuh kayak dianggap istimewa sama John Lennon, saking fansnya gitu, dan tidak percayanya bahwa John Lennon udah nanda tangan gitu. Jadi kasarnya perjuangan dia selama 3 hari ini tuh tidak sia-sia gitu. Akhirnya dia bisa ketemu juga sama John Lennon, bisa minta tanda tangannya. Nah terus Goresh ini kan karena ngerasa udah malam juga ya, dan dia udah dapet fotonya John Lennon. Jadi dia pikir gak apa-apa deh, gue balik aja, ntar bisa ntar lagi tanda tangan gitu. Akhirnya Goresh pulang, sementara Chapman masih di situ. Dia masih yang nunggu dengan cemas kapan balik lagi gitu John Lennonnya. Nah John Lennon ini tuh menurut keterangan Yoko itu di jalan tuh udah bilang. Jadi kan Yoko tuh setelah selesai dari studio, itu mereka tuh kan rekaman untuk yang bakal rilisnya itu di tahun depan, jadi di tahun 1981. Jadi Yoko yang nyanyi, John Lennon yang ngiringin gitu kan pakai gitar. Itu tuh udah kayak matang rencananya dan bakal rilis lah gitu, udah pasti gitu. Selesai rekaman tuh Yoko tuh bilang gini, itu kan sekitar jam 22.30-an ya. Yoko bilang gini, apa kita makan malam dulu gitu ya, gitu kan, mumpung di luar gitu, kita makan malam berdua aja dulu. Nah, terus John Lennon bilang gini, gak deh, pengen cepet-cepet pulang, pengen lihat Sean, pengen lihat Sean, anaknya, siapa tahu belum tidur, katanya gitu. Itu adalah kata-kata terakhir. Ya siapa yang sangka ya itu bakal jadi kata-kata terakhir Lennon di dalam mobil gitu. Jadi akhirnya ya udah mereka meluncur pulang itu. Nah ketika nyampe di apartemen
limo itu harusnya berhentinya tuh memang di depan apartemennya. Jadi kayak udah masuk ke gerbangnya gitu, tapi nggak ngerti kenapa tiba-tiba malam itu tuh berhentinya tuh di pinggir jalan. Itu kan limo sewaan gitu ya, mungkin bergeraknya juga sesuai instruksi. Jadi kalau misalnya diminta masuk ya masuk mungkin gitu kan. Nah pada saat itu mereka berhentinya di pinggir jalan. Akhirnya turunlah, yang pertama turun itu Yoko. Mereka sampai ke depan apartemen itu sekitar pukul 22.50. Udah hampir pukul 23 dan udah mulai sepi gitu. Akhirnya Yoko turun, diikutin sama Lennon. Jadi beberapa langkah di belakangnya ada Lennon. Nah, pas Lennon masuk ke gerbangnya, jadi kan si apartemennya ada gerbangnya dulu ya sebelum masuk ke apartemen yang benerannya gitu kan. Jadi ngelewatin dulu tempat security. Nah, pas masuk ke lengkungan itu, tiba-tiba dari belakang Lennon itu ada yang manggil dengan sangat sopan, Mr. Lennon gitu. Nah, terus karena dia merasa kalau dia adalah seorang bintang, jadi juga merasa kalau yang manggil itu mungkin fansnya gitu. Jadi dia berbalik untuk lihat siapa yang manggil dia. Dan ternyata di belakang dia itu udah ada Chapman yang tadi minta tanda tangan gitu, tadi sore minta tanda tangan. Udah ada Chapman berdiri dengan memegang pistol revolver 38 kalau nggak salah, dengan menggunakan dua tangannya. Jadi dia udah megang pistol dan nggak pakai aba-aba, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba 4 peluru diterbangkan, diletuskan gitu aja. Yang satu meleset, yang 3 itu kena punggung dan bahunya Lennon. Jadi rubuh lah. Sebelum rubuh itu sempat kayak jalan 6 langkah gitu, nyampe akhirnya Lennon itu ambruk tepat di depan pos security. Nah, otomatis security lihat kejadian itu heboh dong gitu ya. Nah, udah nembak gitu, si Chapman ini tuh langsung lempar pistol, terus dia yang ngerasa kayak takut lah gitu ya, kayak gemeter gitu, lempar pistol, terus digerebek sama security. Bahkan sama security ditanya, kamu nyadar gak sih habis ngapain gitu? Terus udah gitu dia dengan santainya bilang, iya tahu habis nembak John Lennon. Udah gitu, karena kesel kan ya, security-nya langsung menghubungi segala macam tim medis dan apa gitu. Terus yaudah, karena ini orang sekarat, maksudnya itu udah banjir darah banget, kepalanya ditopang sama Yoko yang pada saat itu ya udah gemeteran ya, maksudnya lihat suami dalam keadaan kayak gitu. Akhirnya Lennon diangkut ke mobil sheriff waktu itu kan, diangkut ke mobil sheriff untuk dibawa ke rumah sakit. Nah pada saat diangkut itu bahkan polisi tuh nanya gitu, nyadar nggak kalau kamu siapa? Maksudnya untuk mengetes kesadarannya, apakah masih sadar atau enggak gitu. Dengan merintih kesakitan sambil nahan sakit tuh Lennon tuh ngangguk. Jadi kayak boro-boro bisa jawab ya, udah sakit banget gitu dia. Berarti kan 3 tembakan yang kena, 2 di punggung dan 1 di bahu. Jadi udah bermandi darah tuh, lokasi kejadian tuh udah darah semua. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit. Nah ternyata semua orang juga udah paham gitu, orang dengan luka yang seperti itu tidak akan mungkin bertahan lama. Artinya udah pasti meninggal. Tapi begitu sampai ke rumah sakit, prosedur rumah sakit itu masih dilakukan, kayak transfusi darah, terus yang pompa jantung. Pokoknya memang diusahakan gimana caranya supaya kembali lagi. Jadi memang John Lennon tiba ke rumah sakit itu dalam kondisi yang sudah tidak ada detak jantungnya. Artinya dia di dalam perjalanan juga udah nggak ada ya, udah meninggal. Padahal jarak dari apartemen ke rumah sakit itu kali ada sekitar 15 blok. Gak terlalu jauh, cuman karena memang udah gak mungkin bertahan, dia udah terlalu kehabisan darah gitu. Nyampe dokter dan ya pihak medis di sana sendiri bilang gitu, bakal jadi ajaib banget kalau misalnya orang dengan luka yang seperti ini tuh bisa bertahan. Jadi memang kemungkinannya sangat kecil gitu, tapi tetap gitu, segitu profesionalnya untuk menyelamatkan sebagai John Lennon. Rumah sakit di sana langsung mentransfusi dan memompa jantung, tapi memang kondisinya tidak bisa diselamatkan. Jadi akhirnya disebutkan lah gitu bahwa John Lennon sudah tidak ada gitu pada saat itu tuh gitu. Sementara Chapman, gimana nih si Chapman setelah ditangkap? Kan ceritanya ditangkap tuh si Chapman, udah ditangkap gitu kan, dimintai keterangan kan, otomatis laporannya apa segala macam. Dia entah
terlalu berobsesi apa gimana. Pokoknya dia nulis, awalnya itu nulis keterangannya itu sebagai John Lennon. Jadi bisa dibilang ya itu obsesinya itu yang mendorong dia untuk membunuh sang idola. Karena memang kadang seperti itu ya, kita saking terobsesinya sama orang, terobsesi nih sama idolanya sampai kayak kehilangan akal. Mulai dari rela deh apapun dilakukan demi sang idola. Tapi yang berbahaya itu ketika udah obsesinya seperti itu, udah bukan, dia merasa bahwa kalau misalnya gue gak bisa milikin, artinya semua orang gak akan bisa milikin. Jadi mending lu mati aja, kayak gitu. Nah, obsesi-obsesi yang negatif kayak gitu itu justru yang membahayakan idola kita kan gitu sebenarnya gitu. Cuman ya itu balik lagi memang nggak bisa dikontrol juga. Jadi kayak yang paling berbahaya yaitu adalah obsesi kitanya gitu. Obsesi terhadap kepemilikannya, obsesi terhadap entah menginginkan waktu, entah menginginkan fisik kan kayak gitu ya. Jadi saking terobsesinya. Gitulah, itu yang sebenarnya banyak terjadi di kalangan selebriti. Kenapa selebriti selalu menjaga jarak sama fans? Karena nggak pernah tahu bakal diapain sama fans. So yang disebutnya memuja, yang disebutnya suka banget pun gitu, nggak bisa dijamin. Bahkan Chapman pun waktu dapat tanda tangan dari John Lennon, itu dia udah yang seneng banget karena dia mengaku dia adalah fans. Bahkan di perjalanan ya, dari penginapan murah dia kan bisa dibilang di penginapan murah lah ya, namanya juga fans biasa, dia berangkat dari Hawaii gitu. Di penginapannya aja dia tuh dari perjalanan itu tuh dia naik taksi. Nah di taksi tuh dia bilang sama supir taksinya bahwa dia itu adalah seorang kayak ahli inilah. Jadi dia yang handle rekamannya John Lennon, dia juga malah ngebantu proses rekamannya Paul McCartney gitu-gitu. Intinya membual. Jadi antara kenyataan sama ininya tuh imajinasi dia tuh udah ngeblur aja gitu, saking ngefansnya. Jadi dia kayak punya keinginan seperti itu, dan dia memperkenalkan diri ke supir taksinya juga kayak sebagai pengamat musik lah gitu. Jadi ya itu emang saking terobsesinya jadi kabur aja gitu. Mungkin memang bener-bener suka sama John Lennon, tapi caranya aja yang salah. Segitu ngerinya ya gitu, ngefans gitu. Jadi sebenarnya yang lebih berbahaya itu adalah bukan fans, bukan haters ya, tapi fans. Kalau haters jelas gitu kan, begitu kita tahu mereka nggak suka sama kita, kita bakal aware, bakal menghindari orang-orang itu gitu kan yang benci sama kita. Tapi ketika sama fans itu kita nggak tahu nih apa yang bakal dia lakukan. Ketika kita merangkul, dia bakal nusuk kita atau enggak, kasarnya kayak gitu. Oke teman-teman, makasih banyak untuk yang kali ini udah dengerin saya. Itulah kurang lebih ya beberapa fakta-fakta kontroversial yang sempat booming gitu di sepanjang sejarah musik rock ini gitu. Makasih banyak untuk yang udah nonton video saya kali ini. Boleh silahkan di like, comment, share, subscribe. Untuk yang punya keterangan lebih lanjut, boleh ditulis di kolom komentar. Punya ide-ide menarik yang ingin saya bawain, ingin saya ceritain, boleh ditulis di email. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.